Halo guys, selamat datang kembali di Hits Movie. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah film yang mengisahkan tentang seorang pembunuh paling mematikan yang merupakan hasil eksperimen rahasia yang hidup tanpa emosi, tanpa rasa simpati, namun ia tidak pernah pura-pura lupa bayar hutang. Saat masa lalunya diburu dan dikendalikan pihak berbahaya, ia terjebak dalam pertempuran yang brutal untuk bertahan hidup dan menentukan takdir hidupnya sendiri. Namun bagaimana kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, siapkan kopi kalian, langsung kita simak alur ceritanya. You missed. Cerita berawal pada bulan Agustus tahun 1967. Seorang pria bernama Litvenko yang memulai sebuah program penelitian bernama Agent, di mana program ini bertujuan untuk menciptakan mesin pembunuh yang sempurna, berupa manusia tanpa emosi, tanpa rasa takut, tanpa penyesalan, dan tanpa perundagian. Subjek atau manusia yang berhasil akan dinamai dengan nama Agent, serta ditambahkan dengan nomor sesuai urutan pada barcode yang dicap di belakang kepalanya. Program ini akhirnya sukses menciptakan pria tak berperi kemanusiaan yang ujung-ujungnya membuat Litvenko menjadi merasa bersalah, sehingga ia pun memutuskan untuk kabur dan menghilang beserta para agen-agennya. Namun menyadari potensinya, banyak pihak-pihak yang mencoba memulai kembali program ini, tapi semuanya gagal total. Alhasil pihak-pihak ini pun memfokuskan misi mereka untuk mencari keberadaan Litvenko, yang salah satunya adalah seorang ilmuwan kejam bernama Del Riego, yang secara tak terduga, mereka berhasil menemukan petunjuk untuk mendapatkan Litvenko melalui seorang gadis muda bernama Katia. Dan ternyata, Katia merupakan putri kandung dari Litvenko sendiri. Photograph which would become the key to finding Litvenko. Dan kisah akan diawali dengan memperlihatkan markas Del Riego yang baru saja diretas, sehingga ia pun segera dibawa oleh penjaga menuju tempat persembunyian aman demi menghindari serangan yang akan datang. Setibanya di tempat persembunyian rahasia, Del Riego pun meminta dua orang operatornya untuk siap siaga. Akan tetapi... Dan ternyata, inilah orang yang sudah meretas markasnya, sekaligus satu orang yang berhasil menghabisi seluruh anak buahnya. Dia bernama Agent 47. Dialah satu-satunya dari sekian banyak subjek percobaan yang selama ini dianggap menghilang. Dan ia sekarang bekerja untuk pihak lain dan bermaksud untuk mencuri informasi tentang Katia, di mana Del Riego terpaksa memberikan informasi tersebut setelah Agent 47 mengancamnya. Yang ketika Del Riego sudah beruntung dibiarkan tetap hidup, ia malah mencoba untuk menyerangnya dari belakang. Akan tetapi... Beralih ke Singapura, kita akan diperlihatkan dengan pihak lain, yaitu sebuah perusahaan bernama Sindikat Internasional yang dipimpin oleh seorang pria bernama Thomas. Mendengar berita tentang Agent 47 yang sudah menghabisi Del Riego dan berhasil mencuri informasi tentang keberadaan Katia, Thomas pun memerintahkan anak buahnya untuk segera bergerak dan temukan Katia sebelum Agent 47 mendapatkannya lebih dulu. Lalu kita pindah ke Jerman, di mana tempat Katia mengasingkan diri. Ia tidak sadar jika dirinya saat ini sedang menjadi incaran oleh banyak pihak karena dikira mengetahui tentang keberadaan Litvenko, yaitu ayahnya. Akan tetapi ternyata Katia sendiri justru sudah bertahun-tahun lamanya melakukan pencarian dan belum mendapatkan petunjuk apapun tentang keberadaan ayahnya. Saat di jalan menuju pulang, disitulah kita akan diperlihatkan dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Katia, yang mana ia mampu mendengar dan melihat sesuatu dari jarak jauh, bahkan bisa menebak sesuatu yang akan terjadi dalam beberapa menit ke depan. Persis seperti seorang cenayah, Katia bisa mendengar pasutri yang sedang bertengkar dan memutuskan untuk membantu si wanita sebelum suaminya bertindak lebih kasar. Lalu saat tiba di apartemennya, Katia langsung minum obat penenang untuk meringankan gejala cenayangnya yang sering muncul secara tiba-tiba. Ia beranggapan jika keistimewaan yang dimilikinya justru adalah suatu penyakit yang harus diredakan, karena ia merasa bahwa kemampuannya hanya mengganggu konsentrasinya dalam melakukan pencarian terhadap ayah kandungnya.
Tepat saat larut malam, Katia tiba-tiba terbangun setelah mendapat penglihatan tentang seorang pria botak berdasi merah yang menuju ke tempatnya, sehingga ia memutuskan untuk segera kabur meninggalkan tempat tersebut. Tepat saat Agent 47 tiba di sana, Katia sudah berada di stasiun. Namun tak berapa lama, Katia didatangi oleh seorang pria bernama John Smith yang mengaku datang untuk melindunginya. Karena tak punya pilihan lain, Katia pun terpaksa menuruti perkataannya. Terjadilah pertarungan antara John Smith melawan Agent 47 tepat di tengah rel kereta api, yang ketika John Smith melihat batu bergetar tanda ada kereta yang mendekat, tiba-tiba menyadari Agent 47 tidak akan berhenti mengejar Katia, John Smith pun terpaksa masuk ke gedung kedutaan dan menembakkan pistol ke atas, sehingga ia dan Katia akan ditangkap untuk dilakukan pemeriksaan, yang alhasil Agent 47 pun akan berhenti mengejar mereka berdua. Miss Van Dies. Miss Van Dies. Dan ternyata, jika John Smith mengira cara ini bisa menghentikan Agent 47, maka ia sudah salah besar. Karena dengan terang-terangan, Agent 47 memasuki gedung kedutaan dengan serta membawa senjata api laras panjangnya tanpa ngumpet-ngumpet. Yang alhasil, inilah yang terjadi. Dan akhirnya, Agent 47 dibawa ke ruangan interogasi dengan senjata laras panjangnya, bahkan malahan sengaja diletakkan di atas meja tepat di depannya, beserta seorang bapak-bapak yang bernama Mr. Sanders, merupakan penanggung jawab kedutaan yang cukup penasaran dengan sosok Agent 47 yang tidak terdaftar dalam database dan sensus penduduk. Almost as nice as the twin 45s and these very special knives you walked in here with. Lalu, di situ Agent 47 melihat tato nama kedua anak Mr. Sanders pada tangannya dan menjadikan itu sebagai kelemahan untuk memancing emosinya. Alih-alih mengurung Agent 47, justru Mr. Sanders lah yang dikurung bersama Agent 47, serta dengan cukup baik hati dengan membawakan senjatanya. Sehingga, You love your family. My family. Do you love them? I was. Because the last time I walked in here with me. And I'm the one. mendengar ada suara tembakan, John Smith langsung melumpuhkan penjaga dan kabur untuk menyelamatkan Katia, di mana mereka langsung mencuri satu mobil polisi dan segera pergi meninggalkan gedung kedutaan tersebut. Agent 47 sendiri terlihat sedang menyamar sebagai penjaga dan berhasil mengelabui beberapa tentara yang berdatangan, di mana ia langsung pergi ke atap gedung untuk membidik Katia dari kejauhan dan berhasil menembak Katia tepat di lengannya. I don't understand. Father knows they're... Akhirnya John Smith dan Katia pun menginap di sebuah hotel. Di situ John Smith menjelaskan jika dirinya bekerja untuk perusahaan bernama Sindikat Internasional. Ia mengaku ditugaskan untuk melindungi Katia dari Agent 47. Ia juga mengetahui beberapa informasi terkait ayahnya Katia, yaitu Litvenko, bahwa beliau punya penyakit kanker paru-paru, hobi memelihara bunga anggrek dan burung puyuh, serta menguasai beberapa bahasa Asia. Sehingga Katia pun langsung mencocokkan petunjuk-petunjuk tersebut dengan papan pencariannya, yang alhasil mengarahkan Katia pada satu negara, yaitu Singapura, yang kemungkinan besar menjadi tempat persembunyian ayahnya selama ini. Tak lama kemudian, terdengar bunyi telepon yang ketika John angkat, muncullah Agent 47 yang langsung menembak John Smith serta membawa Katia bersamanya. Lalu terlihat Katia sekarang yang terikat di atas kursi kayu, di mana Agent 47 menjelaskan bahwa John Smith adalah orang jahat yang hanya ingin memanfaatkan Katia untuk menemukan Litvenko ayahnya. Justru Agent 47 lah yang ingin melindunginya. Dan perihal tembakan yang melukai lengan Katia, itu adalah pelacak yang membuat Agent 47 bisa mengetahui lokasinya. Karena Katia masih tidak percaya, Agent 47 pun menjabat tangan Katia dan memintanya untuk gunakan kemampuan psikis yang ia miliki, yang akhirnya membuat Katia bisa mengetahui fakta sebenarnya bahwa ia dan Agent 47 adalah bagian dari program yang sama. Yes. Program. Tak punya banyak waktu untuk menjelaskan lebih banyak, Agent 47 pun meminta Katia untuk mempertajam kemampuannya yang diklaim lebih unggul daripada Agent 47 sendiri, di mana Katia harus melepaskan diri dari ikatan sebelum turbin pesawat mengoyak-oyakkan tubuhnya. Tak lama setelah Katia berhasil lolos ujian, muncullah beberapa pasukan Sindikat Internasional yang datang untuk menangkapnya.
Lalu Agent 47 akan mengajarkan sekaligus mempraktikkan caranya beraksi agar Katia bisa mempelajarinya secara langsung. Dan alangkah terkejutnya Katia saat melihat John Smith masih hidup, di mana Agent 47 yang sudah selesai dengan pasukan itu pun langsung menantang John Smith melakukan pertarungan tangan kosong. Ketika Agent 47 tumbang, John Smith tidak langsung menembaknya, melainkan meminta Agent 47 untuk mengakui bahwa John Smith jauh lebih unggul daripada dirinya. Karena ternyata si John Smith ini sudah lama terobsesi dengan nama besar Agent 47 yang dijuluki sebagai mesin pembunuh sempurna. Sehingga ia ingin mendapatkan pengakuan langsung bahwa dirinya jauh lebih hebat dan jauh lebih unggul. Lalu hal itu justru malah memberikan kesempatan pada Katia untuk menembak. You missed. Akhirnya John Smith pun pingsan, di mana Katia dan Agent 47 berhasil lolos. Dengan penasaran, Katia menanyakan kenapa John Smith bisa masih hidup setelah menerima 4 kali tembakan. Yang ternyata John Smith adalah salah satu subjek percobaan dari perusahaan sindikat internasional, yang mana syarafnya telah ditingkatkan. Di bawah kulitnya terlapisi titanium cair yang ringan dan fleksibel, tapi sangat kuat menahan peluru dan serangan benda tajam. Setelah Katia percaya dengan Agent 47, ia pun memberitahu tentang lokasi Litvenko, ayahnya, yaitu di Singapura, sehingga mereka berdua langsung meluncur saat itu juga. Mendengar Katia dan Agent 47 berhasil lolos, Thomas pun mendesak John Smith untuk cari mereka sampai ketemu. John Smith yang sudah berada di kamar hotel pun akhirnya menyadari tentang tujuan kepergian mereka, dan langsung memberitahu Thomas tentang hal itu. They're coming. Scan every entry point. Singkat cerita, Katia dan Agent 47 sudah berada di Bandara Singapura. Karena sindikat internasional menguasai seluruh akses informasi termasuk kamera CCTV, mereka berdua pun harus berkamuflase untuk menghindari kamera-kamera tersebut. Karena Katia masih amatir, wajahnya pun tertangkap kamera saat sedang masuk mobil. Lalu mereka berdua pun terlihat sudah berada di hotel dan akan istirahat 1 malam untuk memulihkan stamina. Dan karena Agent 47 bukanlah manusia biasa, ia pun tidur dengan posisi duduk dan meletakkan 2 buah pistol di sampingnya untuk jaga-jaga. Lalu di mana Katia yang kesulitan tidur pun iseng mengambil kedua pistolnya untuk dibongkar. Sehingga ketika beberapa anak buah Thomas datang ke sana, Agent 47 sempat keteteran akibat kehilangan 2 buah pistolnya. Sorry. Tak punya banyak waktu, mereka berdua pun segera meluncur ke lokasi ayahnya Katia, di mana saat sedang berada di lift, Agent 47 tak sengaja melihat inhaler milik seorang bocah dan menukarnya dengan pisau milik Katia. Where did you get that? Dengan kemampuan psikis Katia yang sudah lebih tajam, tak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk menemukan lokasi Litvenko. Dan setelah bertahun-tahun tidak bertemu dengan sang ayah, dan akhirnya Katia langsung menanyakan kenapa ia meninggalkannya sendirian. Litvenko pun menjelaskan alasan kenapa ia meninggalkan Katia adalah untuk membuatnya terhindar dari kejaran banyak pihak. Karena faktanya, apa yang mereka cari-cari selama ini ada di dalam tubuh Katia, yaitu formula urutan DNA untuk menciptakan subjek percobaan yang jauh lebih sempurna. Di mana saat mereka tengah asyik mengobrol, muncullah 2 anak buah Thomas menyamar menjadi warga sipil. Sehingga menggunakan mobil Audi RS7 berwarna merah terang, mereka bertiga pun kabur dari kejaran John Smith dan pasukannya, di mana Katia diminta untuk menunjukkan arah jalan menggunakan kemampuan yang dimilikinya. Straight ahead. Tepat saat mereka tiba di pusat kota, sudah ada puluhan anak buah Thomas menunggu dan menembakkan mobil Audinya dengan beberapa tali pengikat, sehingga tak ada pilihan lain bagi Agent 47 selain keluar dan menunjukkan aksi brutalnya.
Saat akan kabur, kaki Litvenko pun tertembak sehingga dengan sangat terpaksa Agent 47 harus meninggalkannya. Namun ia sempat memberikan inhaler yang dicurinya dari si bocah, di mana inhaler tersebut merupakan kunci yang akan menentukan nasib si Thomas di akhir cerita nanti. I don't want to do this. Litvenko pun akhirnya dibawa ke gedung sindikat internasional untuk dipaksa memberikan informasi terkait rumus atau cara menciptakan mesin pembunuh seperti Agent 47. Karena Litvenko terlalu keras kepala, Thomas pun harus turun tangan langsung sebelum John Smith bertindak terlalu jauh. It's quite enough, John. Tak lama muncullah sebuah helikopter berisi Katia yang sudah berada tepat di luar lantai mereka, di mana Agent 47 pun berhasil masuk ke dalam sistem gedung dan berbicara melalui speaker. Agent 47 menyampaikan bahwa apa yang Thomas cari selama ini ada di dalam tubuh Katia dan ada di dalam DNA-nya. Kecepatan intelijensi, kemampuan psikis, dan berbagai hal yang diperlukan untuk menciptakan mesin pembunuh sempurna ada di dalam tubuh Katia. Sehingga apabila Thomas benar-benar menginginkannya, Agent 47 akan memberikannya. Menyadari gedung ini sudah tidak aman, Thomas pun berencana untuk melarikan diri bersama Litvenko yang sempat mengambil inhalernya, di mana Agent 47 sendiri menyamar menjadi petugas pemadam kebakaran dan berhasil lebih dulu sampai di lantai yang Thomas tuju. Untuk terakhir kalinya, John Smith dan Agent 47 akan bertarung mati-matian. Dengan lapisan titanium cair yang tertanam di bawah kulit John Smith akan cukup sulit bagi Agent 47 untuk dapat mengalahkannya. Saat John Smith memukul dinding hingga jebol, disitulah Agent 47 memiliki ide cemerlang untuk mengalahkannya. Menggunakan kawat kait yang sering dibawanya, Agent 47 berhasil menyetrum John Smith hingga membuat daya listrik di gedung ini mengalami gangguan dan aliran. Setelah berhasil menumbangkan John Smith, kini giliran Agent 47 akan berkolaborasi dengan Katia untuk melumpuhkan semua penjaga, dan inilah kolaborasinya. Lalu terlihat Thomas yang sudah sampai di atap gedung untuk kabur menggunakan helikopter dengan membawa serta Litvenko sebagai jaminan keselamatannya, di mana Katia dan Agent 47 pun segera beraksi kembali untuk mencegah Thomas melarikan diri. Namun sayangnya mereka berdua terlambat menyelamatkan Litvenko, yang mana kita akhirnya akan diperlihatkan kegunaan dari inhaler pemberian Agent 47, yang ternyata bukanlah inhaler sembarangan, melainkan sebuah alat peledak kecil yang siap diaktifkan. Maka dikarenakan satu-satunya cara untuk mencegah Thomas memulai kembali program agent tersebut adalah dengan Litvenko menekan inhalernya, dan inilah yang terjadi. Lalu Agent 47 langsung menelpon kliennya untuk melaporkan bahwa Thomas yang menjadi targetnya selama ini sudah dilumpuhkan. Namun yang tidak kita sadari adalah Katia juga adalah target keduanya. Namun meski Agent 47 dikenal tidak punya emosi dan tidak punya sifat-sifat manusiawi, nyatanya hati nurani masih ada di dalam hatinya sehingga Agent 47 memilih untuk melawan kliennya setelah merasa bahwa Katia lebih pantas untuk dipertahankan. Tak punya pilihan lain, si klien pun menyuruh agennya yang lain untuk menghabisi Agent 47 dan Katia, yang mana mereka berdua akan benar-benar dibuat terkejut saat mengetahui jika agent yang dikirim adalah Agent 48, yang wajahnya mirip sekali dengan wajah si Agent 47, karena memang mereka adalah kloningan yang ternyata jumlahnya masih banyak lagi yang seperti Agent 47 ini, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa adrenalin baru saja akan dimulai. Dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar bahwa takdir boleh diprogram sejak awal, akan tetapi pilihan selalu lahir dari keberanian diri kita. Dikarenakan hidup bukanlah TikTok yang bisa di-scroll dan di-post. Jadi mau nggak mau harus jalan terus, sambil belajar dari salah, jatuh, dan bangkit lagi. Itu saja ya guys.